Selamat siang, bersama saya Herman, dan selamat menonton di channel YouTube Aspirasi Rakyat Bangka. Sebelum menonton video ini sampai habis, terlebih dahulu jangan lupa like and subscribe channel ini agar bisa berkembang. Di samping saya sudah ada Pak Budiman Siregar. Beliau ini dikenal masyarakat, terutama kaum buruh, sangat aktif membela kaum buruh. Hingga akhirnya beliau tertarik untuk bergabung di Partai Buruh dan bahkan sekarang menjadi bacalek. Jangan lupa yang ada di Partai Buruh dukung beliau. Oke, sekarang kita ingin bincang-bincang sejenak dengan Pak Budiman Siregar mengenai perkembangan para buruh dan Partai Buruh hingga akhirnya beliau bergabung di Partai Buruh. Oke, Pak Budiman, sebelum kita beranjak lebih jauh, selama ini Pak Budiman kan saya kenal selaku aktivis buruh, yang dimana para buruh yang selama ini Pak Budiman bela mati-matian merasa sangat senang dengan Pak Budiman. Nah, gini Pak Budiman, sekarang ada sedikit. Ya, terima kasih. Bagaimana Anda tertarik hingga menjadi bagian dari organisasi Serikat Pekerja? Oke, terima kasih Bang atas undangannya hadir di channel YouTube ini. Kepada teman-teman dimanapun Anda berada, jangan kembali saya meminta jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang sebagai media informasi kepada publik, khususnya rakyat Bangka. Jadi terima kasih Bang Herman. Ya. Kita bincang-bincang santai nih ya, Ya. sambil ngopi ya di melalui channel YouTube ini. Nah, pertanyaan tadi menarik Bang itu. Pertanyaannya gimana? Bagaimana Anda tertarik menjadi bagian dari organisasi Serikat Pekerja hingga sekarang menjadi Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia di Kabupaten Bangka? Ya. Bagaimana Anda jalan Anda? Jadi ceritanya panjang Bang itu, sangat panjang. Awalnya memang saya ini bagian dari murni pekerja buruh di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Belinyu. Nggak usah saya sebutkan nama perusahaannya ya. Ya. Jadi awalnya saya tertarik menjadi bagian dari serikat pekerja. Pada saat itu saya melihat di perusahaan, apalagi perusahaan yang ini pada waktu itu masih permulaan, jadi banyak hal-hal yang perlu dibenahi, sehingga saya terpikir bagaimana kita untuk memperjuangkan hak buruh secara utuh. Makanya saya berpikir dengan teman-teman, ada 9 orang tim waktu itu untuk membentuk serikat pekerja, dan terbentuklah itu. Nah, kebetulan setelah sepakat kami mengundang organisasi mana ini yang pas kita hadirkan di perusahaan ini, makanya saya cari profil serikat pekerja. Nah, kebetulan ketemulah serikat pekerja di bawah naungan Pak Darusman Aswan, yaitu DPD Konfederasi SPC Kepulauan Bangka Belitung. Kami undang waktu itu ke perusahaan, sehingga kawan-kawan pun tertarik. Nah, sekaligus pada waktu itu pembentukan kepengurusan, dan kawan-kawan yang bekerja di situ dipilihlah saya sebagai ketua PUK awalnya tahun 2011 ini. Tentu setelah terpilih jadi ketua PUK, tentu kan apa yang harus kita kerjakan. Makanya kita lihat apa hal-hal yang normatif di perusahaan yang belum terpenuhi, mulai dari BPJS ketenagakerjaan,
THR, Iya. nah, itu dan status hubungan kerja, nah, itu perlu pada waktu itu karena kita melihat ada kesenjangan. Makanya kita mulailah itu, sehingga lambat laun ada perbaikan karena kita sudah sah sebagai serikat, terdaftar di Desnaker. Maka dengan kawan-kawan pengurus lainnya kita mulai bekerja membenahi sehingga tercapailah hak normatif tadi. THR, BPJS Ketenagakerjaan mulai dibenahi. Walaupun dalam perjalanan kita tahu memang antara hubungan dengan perusahaan dengan serikat itu pada saat awal-awal pembentukan itu pasti ada disharmonisasi lah. Tapi itu ya hal yang wajar. Artinya kita dalam hal memperjuangkan hak kawan-kawan tentu ya mengalami hal-hal yang sifatnya turbulensi lah ya, kita bilang ya. Sehingga memang kadang pada saat waktu itu setelah di organisasi PUK ini saya hanya 1 tahun Bang itu. Saya hanya 1 tahun, 2011 berjalan. Nah, pendek cerita terjadilah hal-hal yang di luar dugaan saya. Sehingga saya harus mengalami PHK pada waktu itu. Ya memang bagi saya PHK itu memang sih agak unik saya pikir kan, karena tugas saya waktu itu selaku ketua PUK waktu itu kan. Apa toksik ya Pak? Yang membuat Anda di PHK itu apa kira-kira Anda waktu itu? Apa karena membentuk serikat atau apa itu? Jadi ya terima kasih Bang. Bukan karena membentuk serikatnya, tapi ya karena ya biasalah. Ini asumsi saya. Artinya dicari-cari apalah kira-kira kesalahan. Sehingga pada waktu itu ya memang karena itu tadi memperjuangkan hak kawan-kawan. Jadi dicari pasal-pasal yang mana yang membuat saya harus di PHK. Pendek cerita, dilakukan PHK, memang pesangon pada saat itu memang ditawarkan itu. Dari atas meja itu pesangon itu. Untuk Pak Budiman. Ya. Cuma karena saya pikir ini bukan kesalahan, pada saat itu saya tolak uang pesangon itu. Karena saya pikir ya kita sebagai serikat tentu ya harus ada prinsip kan gitu. Prinsip itu harus kita pegang. Ya kalau memang bukan kesalahan tentu kita harus tempuh sesuai jalur hukum. Makanya sampailah waktu itu sampai ke tahap mediasi. Walaupun misalnya dalam tahap mediasi itu memang waktu itu mediator mengajukan waktu itu dalam hasil mediator itu tidak ada kesalahan memang. Disampaikan kepada pihak manajemen tidak ada kesalahan, sehingga pada saat itu ada ini semacam tawar-tawaran ini dari pihak manajemen kan. Manajemen perusahaan dengan Pak Budiman. Ya, ada tawaran bagaimana supaya saya mau menerima PHK itu, PHK. Cuma memang bertemu nempak mata pada saat itu saya tolak tawaran itu, sehingga saya sampaikan kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Sesuai fakta-fakta di dalam mediasi pun saya tidak ada kesalahan. Maka itu pegangan saya, makanya tawaran perusahaan itu saya tolak. Sehingga saya sampaikan memang segala-galanya butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Jadi artinya saya berprinsip kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang. Sehingga saya tolak semua. Itulah bentuk perjuangan, walaupun dalam akhirnya memang terjadi semacam negosiasi lah. Kalau Anda Bapak pernah dengar itu karena ada sesuatu musibah, ya kan? Musibah yang kebakaran di daerah Pom Linju ini, ya kan? Sehingga saya komunikasi dengan manajemen agar membayarkan sesuai hak saya. Akhirnya memang waktu itu dari pihak karyawan pun kawan-kawan pekerja sudah menerima lah keadaan itu, walaupun saya harus menerima pesangon gitu, karena dalam keadaan sudah terpuruk lah saya bilang ya. Jadi nah dengan cerita itu akhirnya selesai kasus saya di situ.
Nah kemudian saya pikir lantas apa lagi ke depannya ini? Apakah setelah saya tidak bergabung lagi di PUK, apakah saya tidak bisa lagi berkontribusi dengan serikat pekerja? Nah kawan-kawan dari DPC SPSI Kabupaten Bangka pada waktu itu ngajak bergabung di kepengurusan DPC. Dan waktu itu saya masih wakil sekretaris pada waktu itu. Tapi itulah seiring berjalannya waktu di pengurusan wakil sekretaris, kita tak berperan gitu loh untuk perjuangkan kawan-kawan pekerja, walaupun bukan lagi hanya di satu perusahaan gitu, karena DPC itu kan ruang lingkupnya kan sudah se-Kabupaten Bangka gitu loh. Jadi kita bisa membantu kawan-kawan untuk mendapatkan hak yang semestinya didapatkan, yang tidak didapatkan jadi didapatkan gitu loh. Artinya kawan-kawan, abang sudah tahu sendirilah, yang misalnya hak pesangonnya yang sering tidak dibayarkan oleh perusahaan, sehingga kita bisa bantu. Nah pada tahun 2020 ada Kompercap untuk pergantian kepengurusan di Kabupaten Bangka DPC. Nah memang pada waktu itu melalui pemilihan, nah kawan-kawan setuju memilih saya untuk menjadi ketua DPC SPSI Kabupaten Bangka sampai tahun periode 2025 ya kalau tidak salah. Jadi itulah memang perjuangan itu untuk di serikat ini termasuk cukup berat Pak ya? Cukup berat, tapi tanggung jawab juga, tanggung jawab. Segala resiko harus kita siap. Artinya gini, kita harus berani keluar dari zona kenyamanan untuk mencapai suatu perubahan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi tadi ada pertanyaannya ke Partai Buruh ya? Nah ini ya untuk Partai Buruh sekarang begini Pak. Sekarang tadi kan kita kan udah ngomong asal usul gimana Pak Budiman jadi ketua DPC kan, tertarik ketua DPC karena selama ini saya lihat track record Pak Budiman ini cukup baik dengan para buruh ini, karena bahkan sampai ke meja hijau ya beliau ini mati-matian membela kaum buruh ini, betul? Ini betul, karena saya ikut waktu ke pengadilan itu. Nah, jadi Pak Budiman ini boleh dikatakan kalau untuk buruh ya memang dia cukup baik untuk mati-matian lah. Nah, sekarang begini Pak Budiman ya. Sekarang Pak Budiman sudah pakai baju nomor 6. Ada tulisnya Partai Buruh. Nah, ini kayaknya suatu kesempatan Pak. Ini bukan suatu kebetulan Pak ya. Ya, ini bukan suatu kebetulan kayaknya ya. Tahun ini kenapa bisa ada Partai Buruh? Nah, sekarang Pak Budiman, gimana Pak Budiman dari ketua DPC, kan boleh katakan itu kan udah cukup ya, jabatan Bapak boleh katakan udah cukup baik ya, bisa tertarik bergabung di Partai Buruh ini dan bahkan sekarang menjadi bacalek. Mungkin harapan para buruh dan rekan-rekan semua, Pak Budiman bisa naik menjadi anggota legislatif agar bisa memperbaiki nasib kaum buruh ke depannya, dan pada perusahaan tidak akan semena-mena dengan ini. Dengan para buruh. Gimana Budiman dengan ini? Jadi memang benar Bang, saya di luar dugaan saya bisa bergabung di Partai Buruh. Saya nggak pernah terpikir. Nah kebetulan beberapa tahun yang lalu ketua Exco Provinsi Partai Buruh mengajak saya bergabung di Partai Buruh. Memang dari awal sih saya mendengar Partai Buruh ini memang ya sudah berdiri, tapi link itu belum ada sama saya. Cuma saya bertanya-tanya sih Partai Buruh kan, tapi untuk akses saya ikut di Partai Buruh. Sebelum di Partai Buruh ini Bang, banyak juga partai-partai lain yang ngajak saya bergabung di partai. Tapi karena partai lain itu saya anggap pendukung Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, yang kami sendiri mati-matian menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa saya harus bergabung di partai itu? Makanya saya menolak bergabung di partai yang pendukung Omnibus Law. Nah, kebetulan
beberapa tahun yang lalu Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Bangka Belitung menemui saya, ngajak bergabung di Partai Buruh. Nah, saya selaku aktivis buruh atau pejuang buruh, saya berpikir ya harus mendukung Partai Buruh ini sebagai rumah kita untuk memperjuangkan hak buruh secara politik gitu loh. Nah, kalau bagi saya memang saya kan serikat pekerja ini kan untuk memperjuangkan buruh secara yuridis, tapi secara politik ya harus kita bergabung di Partai Buruh supaya kita tahu partai politik itu kan pembuat kebijakan, apalagi kalau sudah duduk di parlemen misalnya kan punya fungsi sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan budgeting atau anggaran. Nah, jadi makanya harus dengan momentum Partai Buruh ini berdiri, makanya saya pun sebagai buruh tentu harus mengapresiasi dan mendukung dan bahkan terlibat. Makanya dengan senang hati saya terima tawaran waktu itu menjadi waktu itu masih sekretaris. Nah, sekarang sudah di struktur kepengurusan sudah dirubah sebagai ketua Exco Partai Buruh Bangka. Nah, harapan kita ke depan ya memang kita melihat kenapa selama ini kan kita buruh ini sebagai korban kebijakan. Ya kan? Korban kebijakan ya paling kita hanya bisa parlemen jalanan, demo apa segala macam kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Partai Buruh ini bisa duduk di parlemen misalnya dari di pusat, bagian di pusat, yang di kabupaten, bagian di kabupaten. Nah, ke depan harapan kita ya di bidang ketenagakerjaan sebagai fungsi anggota DPRD perlu untuk memperjuangkan hak buruh itu melalui peraturan daerah tentang pelayanan ketenagakerjaan. Nah, kita melihat perkembangan perusahaan-perusahaan di wilayah Bangka ini artinya sangat perkembangannya pesat ya. Ekspansinya luar biasa itu. Apalagi tambak udang. Tapi kita lihat masih banyak ini belum tercover di BPJS Ketenagakerjaan. Masih banyak. Boleh dikatakan jadi masih banyak perusahaan-perusahaan itu yang masih melanggar undang-undang ketenagakerjaan tadi ya. Masih belum banyak memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi normatif para buruh tadi. Padahal itu kan hak normatif itu. BPJS itu kan. Nah, makanya perlu saya pikir peraturan daerah pelayanan ketenagakerjaan apakah itu di bidang BPJS-nya nanti. Karena saya lihat di daerah-daerah lain, saya kan sekarang ini kan zaman internet ini bisa kita akses. Contoh di Bali, itu perda ketenagakerjaan itu memang sangat bagus itu untuk mengayomi hak-hak buruh. Artinya kan bagaimana pemerintah daerah itu bisa punya payung hukum untuk melakukan penegakan terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan kalau ada perusahaan yang melanggar perda. Nah, selama ini kan ya kalau kita hanya melalui undang-undang misalnya, undang-undang ketenagakerjaan, katakanlah sekarang undang-undang Cipta Kerja ini kan sudah dirubah jadi undang-undang nomor 6 tahun 2023. Nah, kita lihat kan untuk mencapai hak-hak itu sangat panjang ceritanya. Jadi dengan adanya perda, mudah-mudahan Pemda itu punya peran serta payung hukum untuk mengawasi, mengedukasi perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka. Nah, itu yang hal penting nanti yang kita perjuangkan dari sisi ketenagakerjaan. Nah, kemudian dari sisi ini kan kita ini kan Partai Buruh, partai identitas sebenarnya nih. Artinya secara spesifik buruh, petani, nelayan, artinya kelas pekerja. Nah, artinya kita konsen di situ, Bang. Kalau sesuai pesan-pesan yang Partai Buruh Pusat itu kan sudah jelas. Kalau pengusaha sudah ada yang ngatur. Kita buruh harus kita yang ngatur. Kan gitu. Kalau kita sudah punya anggota di parlemen, nah sesuai program-program partai kan udah jelas itu. Memang dominan ke kelas pekerja. Nah, makanya kita untuk pencarian bacalek ini
di Partai Buruh Kabupaten Bangka memang semuanya dari kalangan buruh itu. Ya. Tidak ada dari kalangan pengusaha. Ya. Tapi kita apa namanya sangat komitmen lah itu. Artinya walaupun kita bekerja dengan adanya Partai Buruh ini, yang mudah-mudahan kawan-kawan buruh sesuai apa namanya ya lumbung suara Partai Buruh seperti yang saya sampaikan tadi kan, kelas pekerja, mudah-mudahan bisa bersatu supaya program-program partai itu nanti bisa berjalan. Nah, itulah makanya kenapa saya bisa tertarik untuk pengurus Partai Buruh dan kemudian jadi terlibat di Bacalek. Nah, itu ceritanya, Bang. Nah, sekarang gini, ini ya seandainya Anda betul-betul sekarang Anda sudah jadi bacalek, bahkan nanti bakal mudah-mudahan jadi calon ya, bahkan bisa gitu ya. Apa misi dan visi Anda selanjutnya Anda memang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Partai Buruh ini? Nah, itulah saya sampaikan tadi, Bang. Secara terpusat program partai itu sudah ada. Sudah ada ya program itu. Tapi saya selaku bacalek DPRD Kabupaten Bangka dari Partai Buruh itu sudah saya tuangkan itu dalam visi misi saya. Memang saya lihat perlu dari sisi tenaga kerja ini perlu ada pembenahan yang sangat kita apa namanya di anggota dewan itu harus ada yang punya kepedulian. Kita harus serius menangani masalah ketenaga kerjaan ini. Misalnya dari segi anggaran, perlu anggaran di bidang ketenagakerjaan untuk dinas yang di bidang ketenagakerjaan itu harus kita maksimalkan itu. Karena kita lihat LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit ini fungsinya sangat strategis ini untuk melakukan fungsinya sebagai apa namanya lembaga LKS, lembaga kerjasama tripartit. LKS ini kan dia terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur Apindo dan unsur pemerintah. Nah, kebetulan untuk saat ini, Bang, saya anggota LKS tripartit. Saya sebagai wakil ketua, ketuanya itu bupati ketuanya itu ya dari pemerintah. Nah, dari serikat pekerja saya dibuat di situ di dalam SK itu sebagai wakil ketua. Nah, makanya dalam forum-forum itu udah saya sampaikan bahwasanya kita harus memikirkan perda ini, peraturan daerah tentang ketenagakerjaan, supaya pemerintah daerah ini punya peran payung hukum untuk melindungi hak-hak pekerja, sehingga jika ada perusahaan-perusahaan yang melanggar perda, dia punya payung hukum. Ya, jadi itu yang sebagai yang saya perjuangkan nantinya. Nah, kemudian dari aspek ini apa namanya sebagai lumbung suara Partai Buruh itu tadi kan bukan hanya buruh tuh, ada kelas pekerja lainnya, nelayan. Itu kan memang dari pusat sudah ada programnya, tinggal kita di daerah itu nanti mempol up. Hanya sesuai yang di pusat kan ada reformasi agraria. Nah, kemudian ada bantuan untuk jaminan sosial untuk rakyat miskin. Nah, itu sudah ada program dari pusat itu. Seandainya kita bisa di parlemen pusat bisa punya suara yang signifikan. Kita tahu ada apa namanya parlemen threshold kan gitu. Kalau kita tercapai misalnya 30 kursi, iyalah misalnya kalau kita ada 30 kursi nanti di parlemen, jadi ya tentu kan kita bisa terlibat itu dalam membuat kebijakan. Nah, di daerah itu tadi sudah sampaikan, kalau misalnya untuk pembangunan misalnya jalan, nah itu kan umum lah itu. Sebagai anggota dewan misalnya memperjuangkan di daerahnya masing-masing kan gitu dapilnya kan. Tapi kalau kita ini secara spesifik memang itu tadi untuk pertanian dan juga untuk memperjuangkan hak buruh tadi supaya bisa terakomodir, jangan sampai lepas dari perhatian pemerintah daerah. Oke, Pak Budiman, untuk sekarang ini kan bagaimana menurut pandangan Pak Budiman dukungan serikat pekerja di Bangka Belitung ini mendukung Partai Buruh yang ada di Bangka Belitung ini, khususnya kita di Kabupaten Bangka ini? Bagaimana menurut pandangan Pak Budiman sendiri? Ya, jadi gini, Bang, memang
menarik pertanyaannya nih. Jadi memang dengan ketua kami juga yang dari pusat, Pak Jumhur Hidayat, waktu datang ke Bangka Belitung, saya pertanyakan itu memang posisi kita sebagai SPC di bawah naungan Pak Jumhur, bagaimana sikap kita terhadap Partai Buruh. Memang jawaban beliau waktu itu bahwasanya kita non partai, artinya tidak secara keorganisasian, tidak mendeklarasikan diri mendukung Partai Buruh, artinya itu secara di pusat. Namun beliau menjelaskan tidak melarang jika ada kader SPC yang bergabung di Partai Buruh. Nah makanya kalau kita di Bangka Belitung, makanya saya memahami pengurus-pengurus yang ada di provinsi, saya memahami artinya mereka kan pasti ikut arahan dari pengurus pusat. Nah di Partai Buruh ini kan konfederasi serikat pekerja yang mendukung itu ada 3 konfederasi besar. Kalau tidak salah federasinya ada sekitar 50-an federasi. Nah kalau konfederasi itu ada 3 konfederasi. 1 organisasi serikat petani. Artinya ada 4 ini, yang petani sama serikat pekerja 3 konfederasi. Kemudian dari organisasi ojek online. Nah kalau kaitannya tadi yang di Provinsi Bangka Belitung, memang seirama Bang. Bahkan ketua provinsi kami pun Pak Darusman Aswan, ya kita tahu, kita memahami posisi dia karena sesuai arahan dari pusat. Tapi beliau juga tidak melarang kami yang kader SPC untuk mendukung ke partai manapun, termasuk saya sendiri. Netral dia. Ya, jadi artinya saya walaupun saya selaku ketua SPC Kabupaten Bangka, cuma itu tadi saya sampaikan di awal prinsip saya, bahwasanya kenapa saya harus di partai lain sementara partai kita sudah ada, Partai Buruh kan, artinya secara spesifik dia ke buruh gitu loh. Karena saya kan punya suara, masa saya udah tahu apa namanya ada partai-partai pendukung Omnibus Law masih saya memilih itu, kan gitu kan. Makanya dengan adanya momentum ini, itulah makanya saya pikir inilah waktunya, saatnya untuk kita membangun partai ini, walaupun dengan susah payah. Nah gitu kira-kira Bang. Oke, sekarang untuk selanjutnya, tentunya kan untuk menjadi bacalak ini kan tidak mudah juga ya, apalagi menjadi caleg dan terusnya menjadi legislatif. Pasti Anda mempunyai strategi, Bung Budiman. Bagaimana strategi Anda agar bisa mendapat dukungan terhadap Partai Buruh untuk di wilayah Kabupaten Bangka kita ini? Bagaimana strategi Pak Budiman selaku ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bangka? Jadi memang gini Bang, sesuai memang begitu saya sebagai pengurus di Partai Buruh Kabupaten Bangka ini, memang saya lihat antusiasme kawan-kawan buruh itu memang sangat antusias Bang. Makanya bisa Partai Buruh ini lolos ke KPU pada saat verifikasi keanggotaan. Jadi memang sangat antusias mereka. Justru ya, itulah makanya saya semangat dengan dukungan kawan-kawan. Makanya kita ada buat grup Partai Buruh Bangka kan. Nah, jadi mudah-mudahan zaman ini sekarang ini kan zaman medsos Bang. Ya kan? Itu zaman milenial kan. Nah, jadi itu yang kita manfaatkan. Mudah menyampaikan program partai, informasi-informasi tentang partai, sehingga pemahaman mereka itu tidak stagnan gitu loh. Artinya ya namanya kan kita manusia ini kan, kalau misalnya kita disuguhi hal-hal yang positif misalnya kan tentang informasi, sehingga kan bisa membangun apa namanya semangatnya gitu loh. Jadi apakah logis program-program ini kan mereka bisa menilai gitu loh. Jadi makanya dengan era apa namanya digital sekarang ini, ya kita memberikan informasi kepada masyarakat supaya mereka bisa merubah pola pikir. Itu strategi kita. Artinya partai kita ini kan partai baru. Kalau secara finansial, apalagi yang megang partai ini kan ya
bisa dibilang tidak punya duit. Iyalah. Tapi ya Namanya kelas pekerja begitu. puji syukur Iya. artinya ya bisa berdiri kan gitu. Bisa lolos verifikasi, bahkan untuk pencalekan pun kita bisa ikut seperti partai lain. Artinya kan makanya dengan cara-cara seperti ini Bang, artinya diundang hadir di wawancara Bang Herman ini juga ya bentuk strategi kan, sosialisasi. Ya semoga nanti kan kita kan bukan ini ya, silaturahmi, mudah-mudahan setelah nanti Pak Budiman juga bisa tercapai apa tujuannya. Tentu harapan para buruh juga nantinya Pak, kan apabila Pak Budiman bisa duduk, mereka akan merasa senang Pak. Ya. Nah seperti waktu ini kan saya kan ikut Pak ya, waktu penyerahan berkas itu sampai larut malam. Ya. Itu luar biasa Pak. Ya. Saya salut itu. Kagum dengan itu para pendukung-pendukung. Iya. Itulah, jadi kita tidak tahu Bang, apakah Iya. ini jalan Tuhan Iya. untuk kita apa namanya, walaupun kita tidak punya duit, tapi tidak tahu kita. Makanya prinsip saya Bang, kita membuka diri terhadap kesempatan. Iya. Gitu loh. Kita jangan langsung mengukur diri kita. Iya benar. Ada kesempatan kita membuka diri, gitu loh. Jadi siapa tahu nanti dengan kita membuka diri, ya biarkan Tuhan yang bekerja gitu loh. Jadi itu yang ini. Kalau misalnya ya kita katakanlah orang harus zaman sekarang ini wani piro katanya kan. Iya. Kalau itu yang dia minta sama saya, lebih bagus Anda tidak milih saya. Iya. Kalau memang itu Anda harapkan, Iya. jangan berharap. Lebih bagus Anda tidak pilih saya. Itu prinsip. Karena apa? Kalau kita nanti duduk Bang, Iya. otomatis kan kita bagaimana untuk mengembalikan kerugian kita. Itu yang kan. Iya. Tapi kalau kita murni misalnya dukungan masyarakat tanpa kita berikan dalam bentuk apalah iming-iming segala macam, tapi mereka mendukung kita, kan gitu. Jadi suatu saat pun kita terpilih, tentu kan kita punya beban moral ini, Iya. gitu loh. Dan di partai ini kita artinya ya mudah-mudahan kita tidak lepas kendali, kita tidak memikirkan untuk kaya, gitu loh. Tapi bagaimana kita masyarakat kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu nanti yang ya abang kan sudah tahu sendiri lah bagi Karena background Pak Budiman ini dari SPSI ya, selalu pekerja karena selama ini selalu membela ya. Mudah-mudahan kalau karirnya berkembang Budiman nanti ya. Kami berharap juga begitu, mudah-mudahan kaum buruh juga begitu ya. Dan kedepannya Partai Buruh menang gitu Iya. kan. Itu kan. Amin, amin. Ya, itu kan. Jadi abang tahu sendiri kan kalau ada yang karyawan di PHK, Iya. kita nggak pernah itu minta uang, Iya, benar. Iya kan? Iya. tapi kita Pak Budiman dengan biaya kita sendiri, karena kita tahu lah orang di PHK bagaimana dia Iya. punya duit Iya. jalan ke sana ke sini ngurus kasusnya. Iya, benar. Tapi kan tidak pernah itu, artinya kita urus kasusnya sampai selesai, Iya. ya kan? Nah, itu yang kita lakukan. Iya. Jadi karyawan pun puas gitu loh, mereka dapat haknya walaupun tidak mengeluarkan uang pada saat pengurusan kasus. Iya. Nah, itulah bentuk sosial yang kita lakukan kepada masyarakat buruh. Nah, abang tahu sendiri kan saya pun bergabung di media gitu loh. Iya. Di media, jadi kan kita juga di media artinya kita tidak apa namanya wartawan tanda kutip gitu kan. Iya. Ya kita tetap apa namanya bagaimana fungsi media ini, fungsi kita sebagai wartawan Iya. bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya, Dan itu sudah kita praktekkan itu. Iya, benar. Nah, ya misalnya ada bentuk bantuan ini bang, ini saya ada ini, kita bantu dari media, Iya. bagaimana menjembatani. Iya. Walaupun ada orang yang tidak senang misalnya kan, tapi itulah bentuk konsistensi kita untuk membantu masyarakat. Nah, itu sudah bang tahu sendiri lah kita sama-sama di media ini. Oke lah Pak Budiman, mungkin ada lagi yang perlu mungkin rasanya udah cukup juga perbincangan kita nih ya. Udah siang juga. Kayaknya mungkin Pak Budiman juga mungkin ada janji lain ya. Ya, ya, ya. Dan sudah terima kasih saya juga sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi buat rekan-rekan semua ya, rekan-rekan buruh terutama partai buruh ini ya, jangan lupa dukung partai buruh dan buruh Kabupaten Bangka. Jangan lupa tonton video ini di channel YouTube Aspirasi rakyat Rakyat Bangka. Hidup partai buruh. Hidup partai buruh. Tekan like and subscribe. Ya. Oke, terima kasih bang atas wawancaranya. Semoga ya diberikan kemudahan. Amin. Tuhan memberi jalan untuk kita semua. Ya itulah. Tidak ada yang bisa saya berikan selain terima kasih. Oke.